Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati, welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman semuanya sehat dan keluarga sehat dimanapun kalian berada, kalian baik-baik saja. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang Timnas U20 yang dipersiapkan menuju ke China, Piala Asia U20 yang akan berlangsung di China dari 12 Februari sampai 1 Maret yang akan datang. Kabar terkini, Welber Jardim sudah mendarat kemarinnya dari Brazil. Ini gelandang sangat bagus. Jadi Welber Jardim itu pemain yang bermain di Sao Paulo, kelompok umur. Dia sudah bergabung dengan rekan-rekannya di Hotel Sultan. Jadi kata Coach Indra Safri itu dia tiba pada hari Sabtu atau Jumat kemarin. Tapi dia sudah mendarat pada Kamis malam, bahkan dia sudah bergabung dengan teman-temannya. Nah, Welber Jardim ini sangat diperlukan ya di Timnas U20 yang dipersiapkan ke Cina. Sebelum ke Cina ada pertandingan uji coba, yaitu sebagai turnamen mini lah di Jawa Timur, yaitu pertandingan yang melibatkan Timnas U20, Timnas Jordania, dan Timnas Syria dan India. Ini bakal bagus sebelum menuju ke China, ini sebagai pemanasan. Jadi dengan bergabungnya Welber Jardim, Coach Indra Safri ini sangat senang tampaknya. Akhirnya pemain yang ditunggu-tunggu ini itu bisa tiba sesuai dengan harapan. Tapi seiring dengan kedatangan Welber Jardim ini, seperti dalam video saya kemarin, saya kan bicara itu mengangkat topik tentang duo backer ini ya, Matthew Baker dan Timothy Baker. Dan kabar terakhir bahwa Matthew itu dikembalikan ke U17. Memang dia masih sangat muda sih, umur 15 tahun, tapi sudah dicoba dipanggil oleh Coach Indra Safri untuk bergabung dengan Timnas U20 bersama dengan saudaranya yaitu kakaknya Timothy Baker, sehingga ini menjadi harapan untuk ke depan. Namun Timothy Baker ini dia udah pamit dari Timnas U20, dia kembali, dan saya coba untuk konfirmasi lagi dengan Pak Manajer, Pak Saki bilang ya, memang dia diperlukan di U17, jadi dia udah kembali ke U17. Selain masih muda, karena U17 juga yang ditangani oleh Coach Nova dipersiapkan ke Piala Asia bulan April ya. Jadi memang dia diperlukan untuk bisa kembali ke sana karena masih muda. Yang penting dia sudah diberikan kesempatan dan itu diakui juga oleh Matthew. Dan Matthew bilang dia berterima kasih banyak sudah dipanggil bersama salah satu rekannya di U17, Vandra. Sama-sama dites dalam seleksi dan dia berharap walaupun dia sudah kembali untuk ke Timnas U17 untuk persiapan ke Piala Asia nanti, Matthew Baker tetap mendoakan yang terbaik untuk Timnas U20. Selain berterima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan, yang sudah berlatih bersama, dan dia mendoakan agar Timnas U20 ini sukses di pergelaran Piala Asia Februari nanti. Dan dia berterima kasih juga kepada Coach Indra yang sudah memanggilnya bersama salah satu rekannya Vandra untuk masuk bersama-sama meramaikan U20. Ya, tapi saya pikir ini setelah diberikan kesempatan dia akan terus naik ya. Matthew Baker ini pemain yang sangat bagus. Dia baru berusia 15 tahun, dia yang paling muda dipanggil, dan dia akan memperkuat U17. Dia terus akan dipantau untuk kembali bisa memperkuat Timnas U20 di masa yang akan datang. Karena ini pemain yang paling potensial yang ada di Timnas kita. Selain ada dua kabar itu, saya akan membicarakan pada hari ini pertama nih, berita yang pertama tentang kedatangan Welber Jardim, kemudian dengan Matthew Baker yang tidak berlanjut untuk dibawa ke Piala Asia. Berarti masih ada sisanya saudaranya, yaitu kakaknya Timothy Baker yang ada di sana. Dan hari ini juga itu nantinya akan diputuskan pengumuman nama-nama pemain yang akan disertakan menuju Piala Asia setelah seleksi ya, yang mulai di Jakarta pada tanggal 5 Januari kemarin sampai tanggal 20 nantinya, dan diteruskan di Surabaya yaitu di Jawa Timur. Nanti sudah ada pemain yang diputuskan karena akan dibawa 5 pemain, 3 yang akan di store ke penyelenggara, tapi biasanya begitu akan ada lebih pemain yang diambil. Kita tidak tahu siapa-siapa dari 34 pemain tersebut yang ada saat ini. Kalau Matthew Baker sudah kembali ya, dia dikirim ke U17 lagi. Kalau saya pikir 33 ya, kita akan melihat siapa-siapa yang masuk di dalam kerangka tim U20 kita. Nanti hari ini segera akan diumumkan, dan saya sudah konfirmasi memang dengan Pak Manajer, Pak Mezaki itu. Kita tunggu saja. Saya coba tanya bagaimana dengan Timothy, saudaranya dari Matt. Dia bilang ya kita lihat nanti saja, sebentar lagi ada pengumuman yang pasti yang terbaik yang akan dipilih oleh Coach Indra Safri untuk
dibawa dalam pertandingan di Jawa Timur. Sebelum menuju ke China, karena kita akan bermain di grup C. Di grup C itu Cina, Shenzhen, saya rasa kita bersama-sama dengan Uzbekistan sebagai juara bertahan di U20. Ada Irfan, ada Iran, dan ada Yaman. Kita akan bermain lebih dulu dengan Iran, baru Uzbek, baru Yaman. Itu pertandingan-pertandingan yang kita targetkan paling tidak untuk menuju ke babak semifinal. Karena masuk 4 besar, itu kemungkinan. Bagi timnas kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 di Chili, tapi ini perjalanan yang sangat menantang tentunya bagi Doni Tripamongkas dan kawan-kawan untuk bisa melaju sejauh itu. Kita harus bisa mengatasi Iran dan Uzbekistan dalam 2 pertandingan ini. Yang sangat saya pikir ini perlu perjuangan keras, apalagi kita tahu bersama Uzbek sebagai juara bertahan ya. Tapi semoga kita doakan bersama bahwa tim kita itu bisa melangkah lebih jauh lagi di U20. Jadi ini sudah menjelaskan ya bahwa Matthew Baker kembali ke U17 setelah sempat berlatih dengan U20. Coach Indra Safri berarti ini melihat bakat yang terpendam yang bakal cepat berkembangnya itu Matthew Baker. Karena dia di U15 saja sudah bisa diundang ke timnas U20. Kalau bukan sosok pelatih yang bisa melihat bakat pemain ini, nggak mungkin pelatih Indra Safri ini mengundang ke kapal kita. Coach Indra Safri ini nggak mungkin nggak mengundang ke timnas U20 karena Coach Indra ini yakin dengan umurnya yang masih muda, Mateo penampilannya sudah sangat api ya, sangat berkembang. Ini pelatih yang bagus kalau untuk mencari bakat ini Coach Indra Safri ini. Ya, jadi beritanya sekian aja. Jadi kita doakan, kita support terus timnas kita, jangan saling menghujat. Ini kita harus dukung apapun yang terjadi pada timnas kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel Progressive Football. Dan ciao.